Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sofia dengan NIM 20002201661. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas makalah saya, yaitu ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu dengan dosen Bapak Dr. Halim Purnomo, MPDI. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu sholat duha dan tidur setelah subuh dari aspek kesehatan dan juga Islam. Yang pertama yaitu mengenai sholat sunnah duha. Nah, sholat duha merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana hukum sholatnya merupakan sholat sunnah muakkad. Nah, yang artinya sunnah itu dimana ketika dilaksanakan maka kita akan memperolehkan pahala, dan jika kita tinggalkan atau tidak kita laksanakan maka kita juga tidak mendapatkan dosa. Nah, tetapi di sini ditanda kutipkan bahwasannya sunnah yang dianjurkan dalam sholat duha adalah sunnah muakkad, yang ini sangat ditekankan. Nah, sholat duha ini dilaksanakan pada waktu ketika terbitnya matahari sampai dengan waktunya sebelum zuhur. Nah, itu merupakan waktu yang sangat luang dan sangat longgar, dan dipastikan kita dapat menyisiakan waktu kita untuk melaksanakan sholat duha tersebut. Nah, untuk jumlah rakaatnya, sholat sunnah duha ini minimal dilaksanakan dengan jumlah rakaat yaitu 2 rakaat, dan maksimalnya yaitu 12 rakaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah bercerita, "Kekasihku Rasulullah SAW pernah mewasiatkan 3 hal kepadaku yang tidak pernah aku lupakan dan selalu kujalankan sampai sekarang, yaitu puasa 3 hari di setiap bulannya, mengerjakan 2 rakaat sholat duha di setiap harinya, dan tidak meninggalkan sholat witir sebelum tidur." Beberapa keutamaan yang akan diperoleh ketika melaksanakan sholat duha. Yang pertama, akan mendapatkan derajat yang mulia. Allah tidak pernah segan untuk memberikan derajat kepada seorang hamba yang selalu taat kepadanya, yang taat kepada perintahnya dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba. Ketika kita melaksanakan sunnah yang dianjurkan Rasulullah secara istiqomah dan terus menerus, maka Allah juga akan mengangkat derajat kita ke yang lebih mulia, dimuliakan di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Yang kedua, termasuk golongan orang yang taat. Sunnah saja dijalankan, apalagi yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dengan terus-menerus dan istiqomah, kemudian diikuti dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka di situ akan menumbuhkan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana tidak, ketika kita merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Rob sang pemilik hati dan juga diri ini, maka kita akan selalu menghindar apa yang tidak disukai oleh Allah, karena kita tidak mau Allah marah terhadap apa yang kita lakukan. Dan secara tidak langsung itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga, yaitu mendapatkan pahala yang sungguh luar biasa. Dan kita mementingkan pahala apa yang akan kita peroleh, melainkan usaha kita untuk terus bisa istiqomah menjalankannya. Karena yakinlah, setiap kita berusaha untuk menjalankannya dan ikhlas karena Allah, maka Allah tidak akan segan-segan untuk memberikan pahala yang luar biasa. Selain dari keutamaan tadi, sholat duha juga diyakini dapat menjernihkan jiwa umat Islam, yang artinya dapat merangsang kecerdasan umat Islam baik secara ruhiyah dan juga akliyah, sehingga pentingnya kebiasaan yang ditanamkan kepada anak usia dini untuk melaksanakan sholat duha. Berikutnya yaitu mengenai manfaat sholat duha. Manfaat yang pertama yaitu hati menjadi tenang, yang dimana setiap hati yang gelisah, gundah, dan juga selalu dilanda dengan kecemasan akan menjadi tenang ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya sholat duha ini, yang dimana di dalamnya terdapat zikir yaitu mengingat Allah, maka akan mengundang dan memunculkan hati kita menjadi lebih tenang sebelum melaksanakan aktivitas berikutnya. Selanjutnya yaitu tidur setelah subuh dari aspek kesehatan dan juga Islam. Nah, mengapa Islam tidak menganjurkan untuk tidur setelah subuh? Karena terdapat beberapa alasan. Yang pertama, tidur setelah subuh tidak mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua, tidur setelah subuh itu menghambat datangnya rezeki.
Yang ketiga, tidur setelah subuh itu tidak memperoleh kebaikan. Dan yang terakhir, yaitu menyebabkan rasa malas untuk beraktivitas di hari itu. Nah, begitulah dalam aspek Islamnya. Begitu pula pada aspek kesehatannya. Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dikarenakan dapat menimbulkan beberapa penyakit yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan pada video kali ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.